Lihat dong, tunggu apa lagi? Aku akan membunuhmu. Bab 731. Karena dia adalah abang Hanselku. Jawaban Orila sangat simpel, tidak memerlukan alasan lain. Karena dia adalah abang Hanselnya, berarti di hatinya Hansel adalah sosok yang sangat sempurna, yang paling baik, tidak ada yang dapat menggantikannya. Ketika ia masih kecil, ia tidak tahu bahwa abang Hansel demi melindunginya seorang diri melawan banyak orang hingga hampir kehilangan nyawanya sendiri. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa abang Hansel pernah berjanji akan menjaganya dengan baik. Tetapi malah diam-diam kabur ketika ia sedang tertidur. Dan ketika dia bangun, abang Hansel sudah tidak ada. Orila selalu merasa bahwa abang Hansel sudah meninggalkannya begitu saja, tidak menginginkannya lagi. Sampai akhirnya 2 tahun lalu, ibu menceritakan tentang abang Hansel yang mati-matian berusaha untuk melindunginya. Dia baru tahu bahwa selama ini abang Hansel melakukan banyak hal demi dirinya. Hanya saja dirinya yang tidak tahu. Di dalam ingatannya yang tidak jelas, Orila selalu menyalahkan abang Hansel karena telah pergi meninggalkannya. Ternyata tidak, sama sekali tidak. Abang Hansel tidak pernah meninggalkannya, sama sekali tidak pernah. Maka ketika kedatangannya ke negara A hampir tertangkap oleh Sebastian, abang Hansel muncul tepat waktu. Hanya karena dia adalah abang Hanselmu? Sebastian tersenyum tipis dan berkata, "Rila, jaga baik-baik abang Hanselmu. Kali ini tidak peduli bagaimanapun kamu jangan sampai lepaskan dia. Kalau tidak, sekalinya dia pergi, kamu gak akan mungkin dapat mencarinya kembali." "Sebastian, apa maksudmu?" Mendengar nada bicara Sebastian, Orila tiba-tiba teringat oleh fotonya yang dibakar oleh Sebastian. Dia panik. "Sebastian, aku peringati kamu. Kalau kamu berani macam-macam dengan abang Hansel, aku gak akan biarkan kamu begitu saja. Coba kasih tahu aku apa yang akan kamu lakukan padaku." Sebastian masih tertawa. Nada suara yang pelan seperti di balik kata-katanya ada banyak makna yang terselubung. "Kalau kamu berani macam-macam dengan abang Hanselku, aku akan membunuhmu." Orila mengerutkan gigi dengan kasar berbicara. Saat itu, Sebastian membakar foto satu-satunya peninggalan abang Hansel. Ia bahkan ada perasaan tak yang dapat dikontrol ingin menghabiskannya. Kalau saja dia sampai berani menyakiti abang Hanselnya, dia pasti akan membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Dia pasti akan membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. "Membunuhku?" Sebastian mengulang kembali ke perkataannya Orila, sambil berpikir presentasi kemungkinan perkataan ini akan benar terjadi. "Jadi lebih baik kamu jangan mengganggunya. Atau kata-kataku tadi tak hanya sebatas omongan saja." Ketika berbicara kalimat itu, terlihat senyuman tajam dari bibir Orila. Demi abang Hansel, dia bisa tidak menjaga keselamatannya sendiri dan pergi ke lokasi bencana untuk menolong orang. Demi abang Hansel, dia juga bisa melepaskan api begitu saja untuk membunuh orang. Miguel adalah penguasa sebuah negara, yang dimana dia memiliki tentara militer tertinggi. Aku berani apain dia? Sebastian tertawa pahit. "Rila, melihat kamu adalah adikku,
aku ingin mengingatkan kamu sekali lagi. Jangan memikirkan Abang Hansel sangat polos. Dia jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Ada beberapa hal, kebenaran seringkali tidak terduga. Ada beberapa orang jauh dari apa yang kamu pikirkan, tidak seindah bayanganmu. Selesai berbicara, Sebastian menutup telepon. Dia tidak ingin mendengar Orilla terus membicarakan soal laki-laki itu. Mendengarnya hanya akan membuatnya sakit hati, kecewa, bahkan muncul ide yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ide pemikiran itu sangat menyeramkan. Saking menyeramkannya, ia sampai ketakutan sendiri. Rila. Ia bergumam namanya. Berdiri di jendela tertinggi, melihat jauh ke arah depan. Posisi itu tepat mengarah ke posisi rumah keluarga Lin, yang juga posisi lokasi Orilla sedang berada. Kapan kamu akan menghentikan langkah dan berbalik untuk melihat? Menyuruhnya untuk menghentikan langkah dan melihat ke belakang. Pemikiran ini membuat Sebastian tertawa, mentertawai dirinya sendiri yang entah sejak kapan berubah menjadi konyol seperti ini. Dia tahu sangat jelas, seumur hidup ini di mata Orilla hanya akan ada Abang Hanselnya saja. Dia tahu sangat jelas, seumur hidup ini Orilla tidak akan berinisiatif untuk melepaskan Abang Hanselnya begitu saja. Jadi, dia tidak akan membalikkan kepalanya, tidak akan pernah melihat orang yang selalu berada di belakangnya, tidak akan pernah melihat sosok seseorang yang selalu berada di sampingnya dan rela berkorban demi dirinya. Sejak kapan hal ini mulai terjadi? Dia baik pada Orilla, ingin memanjakannya. Bukanlah lagi sebatas seorang kakak yang baik pada adiknya, tetapi seorang pria yang baik pada seorang wanita. Mungkin ketika ia melihatnya tumbuh dewasa, sehari demi sehari semakin cantik, sehari demi sehari semakin menarik. Jadi, tanpa disadari, pemikiran ini tumbuh dalam benaknya. Bulan September adalah bulan yang cuacanya sangat baik. Tetapi bagi Sebastian, cuaca saat ini sangat buruk. Saking buruknya, ia bahkan sulit untuk bernapas. Mampus. Kenapa dia harus begitu menyiksa dirinya? Dia tidak perlu begitu bersabar. Dia bisa melepaskannya dan melakukan lebih banyak hal lagi. Tok tok tok. Ketukan pintu menghamburkan pikiran Sebastian. Dia menutup mata sekejap, mengontrol moodnya lalu berkata, "Silahkan masuk." "Tuan, orang yang ingin Anda cek, saya sudah mengeceknya." Tamara mendorong pintu untuk masuk, menyerahkan berkas dengan kedua tangannya kepada Sebastian. "Anda lihat terlebih dahulu apakah masih ada yang kurang lengkap." "Sekretaris Tamara, ketika kita sedang berdua, Anda tidak perlu terlalu kaku." Sebastian juga menggunakan kedua tangannya untuk mengambil berkas dan kembali berkata, "Dulu, kalau bukan karena Anda kasihan sama aku dan membawaku ke keluarga Tanjaya, aku tidak mungkin menjadi bagian keluarga dari keluarga Tanjaya dan lebih tidak mungkin bisa menjadi atasanmu. Tuan, itu karena takdirmu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya." Walaupun Tuan sudah berbicara seperti itu, tetapi sebagai seorang bawahan yang pintar dan pengertian, jangan sampai terus mengikuti pohon terus memanjat sampai ke atas. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Kalau ini memang takdirku, berarti Andalah yang telah mengubah takdirku. Sebastian tidak membicarakan pekerjaan, malah membicarakan masalah beberapa tahun yang lalu. "Tuan, Anda terlalu memuji saya. Masalah yang lalu, itu karena Anda memanfaatkan kesempatan dengan baik.
Dan juga karena Direktur Carson menyukai Anda. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Tuan tiba-tiba berbicara hal ini. Tamara sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Ia bahkan merasa tidak enak hingga terus mengelap keringatnya. Sebastian kembali berkata, "Tamara, awalnya Anda adalah asisten dari ayahku. 2 tahun terakhir ini Anda dikirimkan ke sisiku untuk membantuku. Benar-benar sudah merepotkanmu." Tamara yang mendengarnya pun semakin tidak enak hati dan dengan segera berkata, "Dapat dikirimkan bekerja dari Direktur Carson ke samping Tuan Sebastian adalah sebuah kehormatan bagi saya." "Tamara, 2 hari ini sudah merepotkan Anda. Pergilah beristirahat 2 hari ini. Beberapa hari ke depan aku masih ada suatu hal yang perlu minta tolong Anda." Sebastian berbicara dengan sopan, tetapi ekspresi wajahnya dapat terlihat jelas bahwa ada makna lain yang tak bisa disampaikan. Tamara salah tingkah. "Tuan, saya tidak merasa direpotkan. Sebastian mengerutkan dahinya memutuskan perkataan Tamara. "Tamara, Anda memanggil saya Tuan. Kalau begitu perkataan saya Anda tidak bersedia mendengarnya?" Tamara hanya merasa punggungnya merasa dingin. Tidak berani berkata-kata lebih banyak lagi dan segera pergi. Setelah Sebastian lulus kuliah, ia mengambil alih beberapa pekerjaan grup Aces. Saat bekerja, sikap dia ke bawahan selalu sopan. Reputasi namanya di grup Aces sangat baik. Dia seseorang yang pandai, sangat pandai. Ia tahu ayahnya mengirimkan Tamara ke sisinya untuk membantu pekerjaannya. Tetapi tidak hanya itu. Mungkin ia juga meminta Tamara untuk memata-matai dirinya. Karena bagaimanapun dia adalah orang luar. Grup Aces milik keluarga Tanjaya. Bisnis yang begitu besar sudah pasti akan diwariskan kepada orang yang memiliki keturunan darah keluarga Tanjaya. Orila adalah anak emas ayah. Kalau saja ia bersedia kembali, tidak peduli kembali ke New York atau kota Pasir Bumi, kembali bekerja di grup Aces. Cepat atau lambat, grup Aces akan menjadi miliknya semua.